Di episode ini diawali dengan Pak Li bertemu dengan hantu berbaju merah. Hantu itu berkata, "Aku akan menghabisi semua orang yang menyayangimu." Lalu hantu berbaju merah melihat ke arah Pak Han. Sontak Pak Li ketakutan dan berkata, "Tidak ada orang yang menyayangiku." Dan ketika Pak Li menghalangi hantu berbaju merah, Pak Li tampak sangat kesakitan. Jelas saja Pak Li bukan tandingannya. Karena hantu ini sudah banyak menghabisi orang, maka dia semakin kuat. Hantu berbaju merah kesal karena Pak Li menghalanginya. Ketika Pak Li kesakitan, justru hantu berbaju merah ini memasukkan tangannya di tubuh Pak Li. Sontak Pak Li sangat kesakitan. Sedangkan Yewol masih menunggu teman yang memberinya kado dan tiba-tiba ada seorang pria menyenggol minuman Yewol. Dan ternyata pria itu adalah pria yang merawat hantu berbaju merah. Lantas akhirnya Yewol bertemu dengan temannya. 갑자기 사라져서 연락 한번 없다가 또 몇 년 Lalu Pak Li melihat Pak Han pergi dan Pak Li yang kesakitan mengkhawatirkan Pak Han. Yewol sedang berbincang dengan temannya Gyol. Yewol sangat kesal dengannya, bahkan dia tidak pernah menghubungi Yewol dan hilang begitu saja. 일단 내가 사줄 거야. 생일 선물. Bahkan waktu pemakaman adik Yewol dia tidak hadir. Tampak Gyol sangat dekat dengan adik Yewol dan dia sangat terpukul dengan kepergian adik Yewol. Dan Gyol kini ingin sering bertemu dengan Yewol untuk mengenang adik Yewol, tetapi Yewol kesal dengan Gyol, maka Yewol pun pergi. Ternyata Pak Han menemui teman lamanya yang bekerja di rumah sakit. Pak Han ingin menanyakan informasi tentang pasien yang ada di rumah sakit itu tahun 1993. Tetapi sayangnya temannya sudah berhenti bekerja dari rumah sakit itu. Ternyata dari tadi hantu berbaju merah mengikuti Pak Han. Dan ketika Pak Han yang akan pulang dia melihat ada mobil yang menghalanginya, tetapi ketika ingin mendorong mobil itu tidak sengaja pulpennya jatuh dan Pak Han yang hendak mengambilnya justru ada tangan yang menariknya. Scene berpindah ke Pak Li yang ditolong oleh Yewol, tetapi Pak Li khawatir dengan Pak Han, maka Pak Li menyuruh Yewol menghubungi Pak Han. Ketika dihubungi, Pak Han tidak menjawab panggilannya. Semakin Pak Li khawatir, maka dia menyuruh Yewol melacak jejak Pak Han dari ponsel yang dipegang oleh Pak Han. Ketika dilihat ternyata Pak Han arah ke kantor dan tiba-tiba Pak Han menghubungi Yewol dan mengatakan kalau dia tadi menemui temannya tetapi tampak aneh dengan Pak Han, bahkan tangannya terlihat ada cakaran hantu berbaju merah. Pak Li sadar kalau dia bukan tandingan hantu berbaju merah, maka saat ini dia harus mencari cara untuk melawan hantu berbaju merah. Tiba-tiba Pak Li teringat sesuatu yaitu perkataan dari dokter otopsi, maka Yewol juga Pak Li mendatangi tempat itu. Yewol menyalakan tanda peringatan bahaya dan dia menyamar menjadi dokter untuk menemui dokter otopsi itu. Lalu dokter otopsi itu menjelaskan banyak hal. Dia mengetahui banyak hal tentang hantu karena dia dulu adalah dukun terkenal. Dokter otopsi juga mengatakan kalau Pak Li harus menghindari hantu berbaju merah karena Pak Li bukan tandingan hantu itu. Tetapi Pak Li tampaknya ingin mencari cara lain supaya bisa melawan hantu itu. 위험해. 네가 상대할 수 있는 레벨이 아니야. Sedangkan di rumah sakit hantu berbaju merah sangat marah pada pamannya. Ternyata wujud dari hantu itu masih anak-anak. Dan paman ini memantau Yewol selama ini dan paman ini menjadi budak hantu berbaju merah. Dia melakukan apapun keinginan hantu berbaju merah karena dia takut hantu ini akan menghabisinya. Sedangkan di rumah sakit dokter otopsi pertama kali bertemu dengan roh yang tidak jahat yaitu Pak Li. Dan Pak Li meminta bantuannya. Akhirnya dokter itu mendengarkan kasus dari hantu berbaju merah itu. Pak Li menceritakan kalau hantu itu memakai halusinasi dari seseorang dengan masa lalunya untuk mengacaukan pikiran seseorang, dengan begitu dia membujuk seseorang untuk bunuh diri. Lalu Pak Li melalui Yewol dia menceritakan semua tentang hantu itu. Lantas dia juga menceritakan kalau hantu itu selalu menghilang waktu pukul 1 dini hari.
Dokter langsung mengetahui kalau hantu itu jam 1 dia harus kembali ke suatu tempat dan dia adalah roh gentayangan. Belum selesai membahasnya, rekan dokter itu datang sontak dokter itu menyuruh Yewol pergi dan dokter itu memberikan nomor ponselnya. 소포 종합병원에 입원했던 환자에 관해 Sin berpindah ke Pak Han yang tampak aneh dan dia tidak mendengar apapun hanya suara bising yang dia dengar. Lalu tiba-tiba ada yang menelpon yang awalnya dia tidak mendengar suara itu, akhirnya dia mendengar kalau yang menghubunginya itu adalah polisi yang dulu menemukan hantu berbaju merah waktu kecil. Lantas Pak Han menemui polisi itu. Dan Pak Li yang sudah kembali dia memperhatikan ada yang tidak beres. Lalu Pak Li menyuruh Yewol menelpon Pak Han, tetapi tidak dijawab. Pak Li menemukan petunjuk dari kertas yang disobek oleh Pak Han, maka dia mengetahui keberadaan Pak Han. Tetapi ketika sampai tempatnya mereka tidak menemukan Pak Han, maka Pak Li akan mencari tempat tinggal dari polisi itu. 1993년에 근무했던 경찰인데 윤재수 Lantas Yewol menghubungi dokter otopsi dan dokter itu meminta bantuan dari temannya yaitu polisi Park. Awalnya polisi Park tidak ingin membantunya, tetapi ketika disebut nama Yewol maka dia mau membantunya. 죽은 사람은 왜 찾아요? 그것도 20년 전에. Lalu polisi Park sudah mengetahui sesuatu, maka dia menemui Yewol dan mengatakan kalau polisi itu sudah tiada 20 tahun lalu dengan cara bunuh diri. Pak Li meminta Yewol menanyakan tempat polisi itu bunuh diri, tetapi kali ini polisi Park mendesak ingin ikut. Sedangkan Pak Han mengikuti polisi itu dan tiba-tiba polisi itu menunjukkan wujud aslinya kalau dia seorang hantu. Sontak Pak Han sangat ketakutan. Walau Pak Han berusaha melarikan diri, tetap saja dia diikuti oleh hantu polisi itu. 거기가 어딘데요? 병원이요. Polisi Park juga Yewol dan Pak Li yang perjalanan ke rumah sakit terbengkalai di mana polisi itu bunuh diri dulu. Sesampainya di sana Yewol juga Pak Li tidak bisa memasuki tempat itu dan mereka hanya mendengar teriakan dari Pak Han. Dan ternyata semua itu adalah kelakuan dari hantu berbaju merah. Sepertinya hantu ini hobinya menghabisi orang ya guys. Sedangkan Pak Li sudah bisa memasuki rumah sakit itu dan ketika masuk dia mendapati Pak Han yang ingin bunuh diri. 난 진짜 정말 죽기 바란 적 없어. Ternyata Pak Han sudah memasuki alam halusinasi yang dibuat oleh hantu berbaju merah dan Pak Li mencoba menghalangi hantu berbaju merah, tetapi hantu itu justru membuat halusinasi untuk Pak Li. 자기 전에 술을 마시 Dan polisi Park juga Yewol sudah memasuki rumah sakit itu dan menyelamatkan Pak Han. Pak Li yang masih belum sadar, maka Yewol memanggil namanya dengan berteriak. Seketika Pak Li tersadar dan mencoba menghalangi hantu itu, tetapi hantu itu bukan tandingan Pak Li, maka Pak Li sangat kesakitan dan tiba-tiba pukul 1 dini hari maka hantu itu menghilang. Dan Pak Han terselamatkan, mereka pun pergi dari rumah sakit itu. Polisi Park tidak percaya dengan kejadian yang dia lihat, tetapi polisi Park sangat perhatian dengan Yewol. 내가 믿건 안 믿건 내가 오늘 Dan Pak Li yang mendengar itu menyuruh Yewol menyerahkan memori yang dia dapat dari mobil atasan adik Yewol yang kecelakaan di episode sebelumnya. Sedangkan Yewol sangat khawatir dengan keadaan Pak Li. Sin berpindah ke rumah sakit di mana paman yang merawat hantu berbaju merah sudah lama memantau Yewol. Lantas di tempat pengacara baik dia mendapat pesan dari Pak Li di mana Pak Li meminta bantuannya terkait tentang artikel hantu berbaju merah. 저 이번 건으로 상의 드릴 게 있는데. Lalu strategi dari pengacara Beck adalah menemui pemilik dari rumah sakit dari hantu berbaju merah dan mengancam pemilik rumah sakit supaya pengacara Beck mendapat informasi tentang hantu itu. 이길 수 있는 게 확실한 재판만 하거든. Dokter Chawon datang dan melihat keadaan Pak Han. Tiba-tiba Pak Han tersadar dan dia sama sekali tidak mengingat kejadian yang menimpanya.
Pak Li mengatakan kepada Pak Han melalui Yiwol kalau kejadian ini bukan untuk terakhir kali tapi pasti akan terjadi lagi, maka dengarkan yang baik-baik saja dan jangan dengarkan hal yang buruk. Tiba-tiba Yiwol teringat perkataan itu sama persis dengan ucapan teman adik Yewol yaitu Geyol. Dan mereka mendapat pesan balasan dari pengacara Baek. Pengacara Baek mengatakan kalau dia ingin bertemu Pak Li dan akan memberikan secara langsung informasi terkait hantu berbaju merah, dan Yewol menemui pengacara Baek dan Yewol menitipkan Pak Han kepada Dr. Chawon. 알았는데 저한테 좀 Pengacara Baek berpikir kalau yang datang adalah Pak Li, tetapi justru dia bertemu dengan Yewol. 백 변호사님은 왜 아무것도 묻지 않고 Dan di perjalanan kembali Yewol banyak pertanyaan di dalam pikirannya. Sesampainya di kantor mereka membuka dokumen tentang hantu berbaju merah dan kini mereka mengetahui namanya yaitu San Wuhai. Dan mereka juga mengetahui wali dari hantu berbaju merah. 그래서 몸이 있는 지역을 벗어날 수도 없고. Dan mereka juga mengetahui kalau hantu itu terjun dari ketinggian 30 meter. Lantas kini mereka menyusun puzzle-puzzle tentang kasus ini. Akhirnya mereka memutuskan untuk mencari peta di mana keberadaan hantu itu dirawat dan mereka menandai semua tempat kejadian perkara. Lantas Yewol meminta bantuan dari polisi park untuk mengetahui keberadaan hantu itu dirawat di rumah sakit mana. Dan mereka mendatangi rumah sakit itu tetapi tidak mudah buatnya untuk bisa mencari kamar dari hantu itu karena itu informasi pribadi. Tetapi Pak Li yang tak tampak maka dia langsung melihat komputer itu. Sontak Pak Li mengetahui di mana kamar dari hantu itu. Lantas mereka berlima mendatangi kamar itu. Ternyata paman dari hantu itu sudah mengetahui kalau Yewol dan Pak Li akan datang maka dia memindah raga dari hantu berbaju merah.